Yang pertama yang perlu kita ketahui itu apa itu anemia. Lanjut, next. Anemia dalam kehamilan itu yaitu kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2 itu menurut Sarwono 2009. Kemudian perubahan fisiologi yang dialami terjadi selama kehamilan akan mempengaruhi jumlah sel darah normal pada kehamilan. Untuk peningkatan volume darah ibu terutama terjadi akibat peningkatan plasma, bukan akibat peningkatan jumlah sel darah merah. Walaupun ada peningkatan sel darah merah di dalam sirkulasi, tetapi ya. Kemudian walaupun ada peningkatan jumlah sel darah merah di dalam sirkulasi, tetapi jumlahnya seimbang dengan peningkatan volume plasma. Ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam bentuk penurunan kadar hemoglobin. Itu menurut Ferney 2006. Next. Kemudian ada tanda dan gejala anemia itu yang pertama ada 5L yaitu lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Kemudian yang kedua itu sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, dan kulit itu telapak tangan menjadi pucat. Kemudian klasifikasi anemia itu dibagi menjadi 3, itu menurut WHO dengan nyanyian 2010. Jika dinyatakan tidak anemia itu jika hemoglobinnya 11 gram persen, dinyatakan anemia ringan itu 9 sampai 10,9 gram persen, anemia sedang 7 sampai 8,9 gram persen, anemia berat itu kurang dari 7 gram persen. Kemudian faktor penyebab anemia itu yang pertama itu ada asupan Fe yang tidak memadai, peningkatan kebutuhan fisiologis yang memadai, terus malabsorpsi, kehilangan banyak darah, terus faktor lainnya itu ada obat-obatan, terus ketidakcukupan gizi. Kemudian faktor yang mempengaruhi anemia itu yang pertama ada umur ibu, paritas, kekurangan energi kronik atau KEK, kemudian ada infeksi dan penyakit, jarak kehamilan, dan pendidikan. Komplikasi yang terjadi pada ibu apabila mengalami anemia itu menurut Manual 2010, adapun akibat anemia tersebut dalam kehamilan antara lain yang pertama itu ada abortus, ada kematian intrauterin, kemudian persalinan prematuritas tinggi, kemudian BBLR, terus ada kelahiran dengan anemia, cacat bawaan, bayi mudah infeksi sampai kematian perinatal, kemudian yang terakhir itu ada inteligensi rendah. Next. Kemudian untuk pencegahannya itu yang pertama ada mengonsumsi pangan lebih banyak dan beragam, contohnya itu sayuran hijau, kacang-kacangan, protein hewani atau terutama yang hati hewan. Kemudian yang ketiga itu mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, tomat, mangga, dan lain-lain yang akan meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian yang keempat itu mengonsumsi tablet tambah darah minimal 10 tablet selama kehamilan. Kemudian untuk penanganannya itu menurut Prof. Ferawati 2014 itu penanganan anemia pada ibu hamil itu dilakukan dengan yang pertama pemberian suplemen zat besi sebanyak 60 mg per hari dapat menaikkan kadar hemoglobin sebanyak 1 gram per bulan. Kemudian yang kedua itu pemberian parental yaitu dengan Verumbextram sebanyak 1000 mg atau setara dengan 20 ml intravena, diberikan secara intravena atau 2 kali 10 ml atau intramuskuler.
dapat meningkatkan kadar hemoglobin relatif secepat yaitu 2%. Kemudian yang ketiga itu peningkatan konsumsi zat besi dari sumber alami melalui penyuluhan terutama makanan yang bersumber hewani yang mudah diserap seperti hati, ikan, daging dan lain sebagainya. Selain itu, meningkatkan makanan yang mengandung vitamin C dan A seperti buah dan sayuran. Kemudian yang keempat itu penanganan anemia pada ibu hamil dilakukan dengan pemberian zat besi sebanyak 60 mg per hari selama 30 hari. Kemudian yang kelima, pencegahan anemia dilakukan dengan pemberian tablet Fe 30 mg selama 90 hari. Kemudian yang keenam itu kombinasi 60 mg zat besi dan 50 gram asam folat untuk profilaksis anemia. Sekian dari hasil pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 dengan presentasi anemia. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 5 dengan tema tetap sehat dengan Gemelli. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Baiklah, kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk memaparkan materinya dengan tema tetap sehat dengan Gemelli. Persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini saya akan mewakili teman-teman kelompok 5 untuk memaparkan materi penyuluhan tentang tetap sehat dengan kehamilan Gemelli. Baik, kehamilan Gemelli merupakan kehamilan yang terdiri dari 2 janin dalam kandungan pada waktu yang sama. Tujuannya dapat memahami tentang kehamilan Gemelli. Di sini ada pokok pembahasan, yaitu pengertian jenis kehamilan Gemelli, tanda kehamilan Gemelli, komplikasi dan perawatan. Pengertian Gemelli, kehamilan kembar atau kehamilan multiple adalah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Jenis kehamilan Gemelli ada kehamilan monozigot atau identik, kembar disigot. Berikutnya tanda kehamilan Gemelli, teraba banyak pergerakan, besar rahim melebihi umur kehamilan, cedera neon atau air ketuban lebih banyak dari normal atau lebih 2 liter. Kemudian hasil pemeriksaan USG tampak 2 janin dalam rahim. Komplikasi kehamilan ganda pada ibu, kelemahan his atau atonia uteri, perdarahan postpartum atau HPP, tali pusat menumbung pada bayi, asfiksia, hipotermi, dan BBLR. Wah, ini kakak apa di sana? Kemudian ada perawatan ibu hamil ganda. Yang pertama, nutrisi. Memerlukan kalori lebih tinggi 300 kalori per kilogram. Makan makanan empat sehat 5 sempurna, sehingga tumbuh kembang janin lebih baik. Pemberian vitamin, Fe atau zat besi, asam folat, dan kebutuhan protein ditingkatkan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kehamilan. Jadwal pemeriksaan kehamilan 0-28 minggu setiap 3 minggu, 28-32 minggu setiap 2 minggu, 33-40 minggu setiap minggu. Kemudian pemeriksaan USG dilakukan untuk kepastian kehamilan ganda, mengikuti tumbuh kembang janin di dalam rahim sehingga diketahui secara dini kemungkinan komplikasi hamil ganda.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5 karena telah memaparkan materinya dengan tema tetap sehat dengan gemeling. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui kolom room chat. Kemudian sekarang kita masuk kepada presentasi kelompok 6. Kesehatan punya. Baiklah, kepada kelompok 6 dipersilakan untuk memaparkan materinya mengenai kekurangan energi kronik atau KEK. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 untuk memaparkan materi dengan topik kekurangan energi kronik. Dengan topik penyuluhan tentang kekurangan energi kronik. Di sini tujuan umum yang pertama, setelah dilakukan penyuluhan diharapkan peserta memahami kekurangan energi kronik. Tujuan khususnya, setelah dilakukan penyuluhan peserta dapat mengetahui tentang masalah kekurangan energi kronik sehingga komparatif dalam pengobatan dan pencegahan. Pokok dari pembahasan ini, yang pertama itu pengertian kekurangan energi, kemudian tanda dan gejala kekurangan energi kronik, dampak yang ditimbulkan pada kekurangan energi kronik, faktor penyebab kekurangan energi kronik, kebutuhan nutrisi ibu hamil pada kekurangan energi kronik, pengobatan kekurangan energi kronik pada ibu hamil, dan pencegahan kekurangan energi kalori pada kehamilan. Pengertian kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik atau biasa disingkat dengan KEK adalah salah satu keadaan malnutrisi. Ibu KEK menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. Untuk tanda dan gejala kekurangan energi kronik, yang pertama berat badan ibu sebelum hamil kurang dari 42 kg. Yang kedua, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm. Kemudian yang ketiga, lingkar lengan atas sebelah kiri kurang dari 23,5 cm. Kemudian yang keempat, kurang cekatan dalam bekerja. Kelima, sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai. 6. Jika hamil cenderung akan melahirkan anak secara prematur atau jika lahir secara normal, bayi yang dilahirkan biasanya berat badannya itu lahirnya rendah atau kurang dari 2.500 gram. Kemudian yang ketujuh, berat badan ibu pada kehamilan trimester ketiga kurang dari 45 kg. 8. Indeks massa tubuh sebelum hamil kurang dari 17,00. Yang terakhir, ibu menderita anemia dengan HB kurang dari 11 gram per sen. Untuk dampak yang ditimbulkan pada kekurangan energi kronik ini ada 3, yaitu pada ibu, persalinan, dan juga janin. Kemudian faktor penyebab kekurangan energi kronik yang pertama, umur ibu, pendidikan, dan status anemia. Dan ada status ekonomi. Kebutuhan nutrisi ibu hamil pada kekurangan energi kronik, yang pertama karbohidrat dan lemak, yang kedua protein,
mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, zat besi, dan juga kalsium. Pengobatan kekurangan energi kronik pada ibu hamil, yang pertama, pemberian makanan tambahan yang mengandung tinggi kalori dan protein dan dipadukan dengan penyerapan positif tapi sering. Kemudian yang kedua, konsumsi tablet FS selama hamil. Kebutuhan ibu hamil terhadap energi, vitamin maupun mineral meningkat sesuai dengan perubahan fisiologis ibu yang membutuhkan suplemen vitamin dan zat besi. Kemudian pencegahan kekurangan energi kalori pada kehamilan. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam mencukupi kebutuhan akan makanan bergizi. Yang kedua, memberikan pengertian bagi mereka dengan profesi yang menuntut memiliki tubuh kurus tentang bahaya tubuh yang terlalu kurus, apalagi jika mereka menguruskan badan dengan cara tidak lazim, seperti anoreksia atau bulimia. Yang ketiga, menjaga dan memperhatikan asupan makanan selama hamil. Yang keempat, mendeteksi secara dini tanda dan gejala kekurangan energi kalori pada kehamilan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 6 karena telah memaparkan materinya mengenai kekurangan energi kronik atau KEK. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 7 dengan tema partus prematur iminen atau PPI. Baiklah, kepada kelompok 7 saya persilakan untuk memaparkan materinya dengan tema partus prematur iminen atau PPI. Kepada kelompok 7 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 7 dengan tema partus prematurus imminens. Jadi baik, di sini partus prematurus imminens itu adalah dimulainya kontraksi uterus yang teratur yang disertai dengan adanya dilatasi serviks serta turunnya bayi pada wanita hamil yang lama kehamilannya kurang dari 37 minggu. Itu menurut Oxford 2010. Partus prematurus imminens juga pada kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat badan lahir antara 500 sampai dengan 2499 gram. Kemudian di sini ada patofisiologis partus prematurus imminens. Di sini persalinan prematurus menunjukkan adanya kegagalan mekanisme yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kondisi tentang uterus selama kehamilan atau adanya gangguan yang menyebabkan singkatnya kehamilan atau membebani jalur persalinan normal sehingga memicu dimulainya proses persalinan secara dini. Penyebabnya itu ada stres, kemudian ada infeksi dan perdarahan. Sementara pada janin yang dikandung kekurangan kronis. Kemudian di sini ada tanda dan gejala partus prematurus imminens. Yang pertama itu kontraksi sekitar 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 1 jam. Kemudian yang kedua terjadi perubahan progresif serviks seperti pembukaan lebih dari 1 cm, bahkan terjadi penipisan serviks. Kemudian yang ketiga itu ada usia kehamilan 22 sampai dengan 37 minggu. Di sini yang keempat kontraksi 7 sampai 8 kali per menit atau 2 sampai 3 kali dalam 10 menit.
Kemudian yang berikutnya nyeri pada punggung bawah, dan yang keenam perdarahan bercak, dan yang ketujuh itu ada perasaan menekan daerah serviks. Kemudian yang kedelapan itu ada pemeriksaan dalam adanya pembukaan 2 cm, penipisan 50 sampai dengan 80. Kemudian yang terakhir itu ada selaput ketuban pecah. Kemudian di sini ada beberapa komplikasi pada partus prematurus imniens. Yang pertama itu ada pada ibu, dan yang kedua itu pada bayi. Pada di sini penata laksanaan partus prematurus imniens itu yang pertama kita memberitahu ibu untuk melakukan istirahat berbaring atau istirahat bermanfaat baik dalam pencegahan maupun membantu partus prematurus. Kemudian yang kedua di sini kita dapat memberikan obat-obatan untuk mencegah terjadinya prematur. Kemudian yang ketiga kita melakukan anamnesis yang terarah mengenai riwayat suami istri dan pemeriksaan fisik ibu baik secara anatomis maupun laboratorik. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 7 dengan tema partus prematur imminent atau PPI. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok yang terakhir, kelompok 8, dengan tema upaya peningkatan status gizi pada balita stunting. Jangan lupa kepada adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui kolom chat. Apa saja bahaya PrEP? Ada ibu hamil dan janin dan memilih pada janin yang dikandung jika kekurangan energi kronis. Baiklah, kepada kelompok 8 dipersilakan untuk memaparkan materinya dengan tema upaya peningkatan status gizi pada balita stunting. Kepada kelompok dipersilakan. Satuan acara pengumuman SAP upaya peningkatan status gizi pada balita stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan indikator kekurangan gizi kronis akibat ketidakcukupan asupan makanan dalam waktu yang lama. Kualitas pangan yang buruk meningkatkan morbiditas serta terjadinya peningkatan badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Isinya belum datang ya? Atau Tepung. kemudian stunting adalah perihal gagal tumbuh pada anak balita, anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlampau pendek untuk usianya. Kepada pemateri mungkin suaranya bisa ditambah sedikit ya. Kemudian di sini ada yang warna biru tua itu angka stunting di bawah 20%, sedangkan biru muda angka stuntingnya 20-30%. Kemudian warna orange angka stuntingnya itu 30-40%. Kemudian warna merah berada di atas 40%. Besaran stunting di Indonesia 54,8%. Prevalensi stunting tertinggi di Indonesia menurut RIS Kesdas 2019 yaitu 32,7%. Prevalensi stunting Jawa Timur berdasarkan RIS Kesdas 2018. Kemudian 23,4% prevalensi stunting Kota Malang berdasarkan Kesdas. Tujuan umum setelah dilakukan penyuluhan ini diharapkan langsung dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat membantu
meningkatkan status gizi bagi stunting. Kemudian tujuan khusus, setelah dilakukan pertemuan ini diharapkan dapat menjelaskan kembali pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dan upaya pencegahan stunting, kemudian upaya peningkatan status gizi pada balita stunting. Baik, saya akan lanjutkan penyebab stunting. Penyebab stunting sini langsung sama penyebab stunting tidak langsung. Yang pertama asupan nutrisi atau makanan, yang kedua pemberian nutrisi, yang ketiga zat gizi pro. Penyebab tidak langsung itu yang pertama sosial ekonomi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga pola asuh atau lingkungan, yang keempat DDLR. Dampak stunting. Yang pertama kegagalan pertumbuhan atau irreversibel, yang kedua penghambat perkembangan mental dan fisik, yang ketiga kekurangan gizi. Upaya pencegahan stunting. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kejadian stunting di Asia Tenggara adalah peningkatan akses dan ketersediaan makanan yang bergizi dengan dilakukan kolaborasi antara sektor swasta dan sektor publik. Intervensi penanganan stunting yang pernah dilakukan yaitu memberikan konseling mengenai ASI eksklusif, pemberian suplementasi vitamin A dan zinc yang memiliki potensi yang besar untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada anak. Selanjutnya, peningkatan MPASI melalui penyuluhan dan konseling gizi, pemberian suplemen makanan di daerah rawan yang pangan, yang mana secara substansi mengurangi angka kejadian stunting dan penyakit lainnya, serta intervensi yang diberikan kepada ibu hamil seperti pemberian asam folat, tablet zat besi, kalsium, energi dan protein untuk menekan kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah. Pada salah satu penelitian dilakukan pada tahun 2020, perbaikan status gizi pada balita stunting dengan pemberian daun kelor atau Morni Elevera dapat perbaiki status gizi balita, yaitu dapat mampu meningkatkan profil hematologi dan kadar albumina. Berikutnya manfaat-manfaat lain dari daun kelor. Yang pertama, dapat meningkatkan berat badan. Yang kedua, menambah energi, kandungan nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, konsumsi daun kelor untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, memperkuatkan struktur sel dan yang pengelolaan daun kelor sebagai bahan makanan macam-macam seperti puding dan daun kelor, keripik, bubur, sayur dan lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dera. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah memaparkan materinya dengan tema upaya peningkatan status gizi pada balita stunting. Ya, itulah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 8 untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini adik-adik sudah bertanya melalui kolom chat. Kepada pemateri sudah siap? Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari adik kita dengan pertanyaan, kenapa ibu dengan kehamilan mola dan kehamilan ganda menyebabkan PEB? Kepada kelompok 2 mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Yunita Tara. Di sini
Yang pertama saya jelaskan kenapa polihidramnion bisa menyebabkan preeklamsia berat. Jadi polihidramnion itu sendiri merupakan kelebihan air ketuban yang dapat menyebabkan cacat lahir, gangguan kendali otot janin. Nah, gangguan kendali otot janin inilah yang menyebabkan peningkatan atau kenaikan kreatinin darah yang akan merusak fungsi ginjal. Kerusakan fungsi ginjal atau kenaikan kreatinin darah inilah yang merupakan salah satu tanda dan gejala dari preeklamsia berat. Yang kedua, mengapa kehamilan molahidatidosa atau hamil anggur bisa menyebabkan preeklamsia berat. Jadi karena ketidakseimbangan kromosom selama kehamilan yang ditandai dengan adanya odem atau bengkak pada ibu hamil. Bengkak itu bisa ada di tangan, kaki. Nah, odem atau bengkak ini merupakan salah satu tanda dan gejala dari preeklamsia berat. Kemudian yang terakhir, mengapa kehamilan gemeli atau hamil kembar dapat menyebabkan preeklamsia berat? Itu dikarenakan karena terjadinya hiperplasentosis atau kelainan trofoblas yang berlebihan yang dapat menurunkan aliran darah dari ibu dan janin. Nah, gangguan penurunan aliran darah dari ibu dan janin ini dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas dari aliran darah atau gangguan sistem peredaran darah. Kalau sudah terjadi gangguan sistem darah, maka kenaikan tekanan darah yang tidak stabil pada ibu hamil. Itu bisa jadi hipertensi, kemudian kalau tidak ditangani akan terjadi preeklamsia berat. Untuk adik Yunita Tara, apakah ada sanggahan atau kurang mengerti? Sudah, Kakak. Terima kasih atas jawabannya, Kakak. Oke, sama-sama deh. Terima kasih kepada kedua yang menjawab pertanyaan dari adik Yunita. Selanjutnya masuk pertanyaan kedua kita kepada kelompok 4 matematika dari adik Alida. Jadi pertanyaannya apa penyebab terjadinya anemia ilmu serta bagaimana penata laksanaan. Pada kakak silakan menjawab. Nomor 7 kan salah. Pada kelompok 4 persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Alida. Dari baik saya akan menjawab pertanyaan di Arlinda Anama angkatan 2019. Pertanyaan itu terjadinya anemia pada ibu hamil serta bagaimana penata laksanaan. Penyebabnya itu yang pertama tadi kan ada mana apa yang suaranya gitu apa tulang Minta tolong kan yang baik suara dia dimatikan di unmute ya untuk kelainan dan efrasia.
Baik, saya akan menjawab penyebab dari anemia Astaga. dan pencegahan anemia. Suaranya tidak Bisa kedengaran. kamu omong, tidak dengar suaranya. Mohon maaf Kak, suaranya tidak kedengaran. Yang pertama itu penyebab anemia karena kekurangan zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Yang kedua itu penyerapan zat besi yang tidak optimal. Yang ketiga kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi yang banyak. Dan sebagian besar anemia di Indonesia penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Zat besi adalah salah satu unsur gizi yang merupakan komponen pembentuk Hb. Oleh karena itu disebut anemia gizi besi. Anemia gizi besi dapat terjadi karena kandungan zat besi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua itu meningkatnya kebutuhan gizi akan meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi. Selanjutnya meningkatnya pengeluaran zat besi dari dalam tubuh. Setelah itu cara pencegahan anemia pada kehamilan. Yang pertama itu makan makanan yang mengandung zat besi. Seperti yang pertama itu dari hewan seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Dan dari bahan nabatinya sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan tempe. Selanjutnya banyak makan makanan yang bersumber dari vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi, misalnya seperti buah jambu, jeruk, tomat, dan nanas. Selanjutnya minum tablet penambah darah setiap hari, khususnya saat mengalami menstruasi. Selanjutnya bila merasa ada tanda-tanda dan gejala anemia, segera konsultasikan ke dokter agar bisa dicari tahu penyebab yang utamanya apa dan akan segera lakukan pengobatan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Adik Arlinda. Bagaimana jawaban dari kakak? Apakah sudah bisa diterima atau masih ingin bertanya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, ditujukan untuk kelompok 5. Dengan pertanyaan, resiko tinggi apa saja yang dapat terjadi pada ibu dan bayi dengan kehamilan gemeli, dan tindakan atau asuhan apa yang dapat diberikan oleh bidan. Kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari adik Martina. Risiko apa saja yang dapat terjadi pada ibu dan bayi pada ibu dengan kehamilan gemeli, dan tindakan atau asuhan apa yang dapat diberikan oleh bidan. Untuk risiko yang terjadi pada bayi, itu akan terjadi kelahiran prematur, BBLR, kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan dalam rahim atau IUGR, dan juga asfiksia. Kemudian risiko yang terjadi pada ibu itu bisa terjadi anemia, preeklamsi, perdarahan hiperemesis, atau abruptio plasenta. Sedangkan asuhan yang dapat dilakukan oleh bidan kepada bayi itu seperti melakukan perawatan bayi baru lahir sesuai dengan keluhan atau masalah, dan juga seperti melakukan pencegahan infeksi atau hipotermi. Mungkin itu saja untuk Adi Martina. Apa bisa diterima? Bisa cukup jelas. Baiklah, kepada kelompok 5 terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Mohon maaf, di sini untuk pertanyaannya tiap kelompok kami terima hanya 2 pertanyaan, jadi akan kami batasi, akan kami ambil sebagian dan sebagiannya mohon maaf ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada kelompok 4.
dengan pertanyaan bagaimana cara mengganti anemia pada ibu hamil. Mengatasi ya mungkin, atau Ya, mengatasi kayaknya ini ya. Mengatasi anemia pada ibu hamil. Dari Ade Ince. Persilahkan untuk kelompok 4 menjawab. Nanti tambahin ya. baik, saya akan menjawab untuk mengatasi anemia pada ibu hamil itu. Untuk mencegahnya itu kita mengonsumsi pangan yang lebih banyak, misalnya itu sayuran hijau, kacang-kacangan dan protein hewani seperti itu. Untuk yang kedua, untuk pencegahan yang kedua itu mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, tomat, mangga, maksudnya untuk buah-buahan yang lainnya seperti itu. Untuk yang pencegahan yang ketiga itu mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada sanggahan dari Adi yang bertanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Bagaimana kepada Ade Ince? Apa masih ada sanggahan atau pertanyaan? Ada Inca yang bertanya apa? Mungkin sudah tidak ada. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang 6 kepada kelompok 5. Jadi Ade Irmawati di sini dia bertanya bagaimana kehamilan ganda bisa terjadi. Kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari Ade Irmawati angkatan 2019. Pertanyaan di sini bagaimana kehamilan ganda bisa terjadi. Saya akan jelaskan secara rinci. Kehamilan kembar atau gemiri dapat terjadi itu karena adanya dua zigot atau dua sel telur yang berbeda dan dibuahi oleh dua sel sperma yang terpisah. Bayi yang dihasilkan bisa dengan jenis kelamin yang berbeda ataupun dengan jenis kelamin yang sama kembar atau non identik, itu sudah terjadi. Itu karena terjadinya faktor usia ibu atau umur, suku atau bangsa, dan juga ada faktor keturunan atau genetik. Bagaimana Ade Irmawati? Sudah. Halo. Ya sudah Kak. Terima kasih Adi. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan Baiklah, pertanyaan ditujukan kepada kelompok KEK atau kelompok 6 dengan pertanyaan bagaimana cara menghitung IMT pada ibu hamil yang mengalami KEK serta adanya minta diberikan rumusnya. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Maria Metideta angkatan 2019, di mana IMT adalah cara alternatif untuk menentukan kesesuaian berat rasio berat badan dan tinggi badan untuk melihat keseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan gizi seorang. Dengan rumus IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Dengan klasifikasi sebagai berikut. Kategorinya itu kalau pada kurus sekali dengan IMT-nya itu kurang dari 17,0, kemudian kalau dengan kategori kurus 17 dengan IMT-nya 17,0 sampai dengan 18,4, kemudian dengan kategori normal IMT-nya 18,5 sampai dengan 25,0,
Untuk kategori gemuknya IMT 25,1 sampai dengan 27,0 dan kategori gemuk sekali lebih dari 27,0. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 6 sudah menjawab pertanyaan dari adik Maria Meti. Selanjutnya untuk kelompok 6 satu pertanyaan lagi. Tolong jelaskan bagaimana hubungan antara anemia dan KEK. Ya, kelompok 6 tolong dijawab, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Hubungan yang ibu hamil yang berisiko kekurangan energi kronik atau KEK berpeluang menderita anemia 2,76 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak berisiko. Umur kehamilan trimester 3 berpeluang 1,92 kali lebih. Kemudian selanjutnya, kebutuhan wanita hamil akan meningkat dari biasanya di mana pertukaran dari hampir semua bahan itu terjadi sangat aktif, terutama pada trimester 3. Karena meningkatnya jumlah konsumsi pangan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Maka kurang mengonsumsi kalori akan menyebabkan malnutrisi atau bisa disebut dengan kekurangan energi kronis atau KEK. Kontribusi dan terjadinya KEK pada ibu hamil akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, antara lain dapat mengakibatkan resiko terjadi berat bayi lahir rendah atau BBLR. Ibu hamil dengan KEK memiliki resiko kelompok kami. Baiklah kelompok, apa sudah? Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 6. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ditujukan kepada kelompok 7 dengan pertanyaan komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada ibu dan bayi akibat dari partus prematur iminen, dan bagi ibu jika mengalami kehamilan yang berikutnya, apakah kemungkinan terjadi PPI lagi dan apakah ada efek jangka panjang. Kepada kelompok 7 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7. Saya perwakilan dari teman-teman kelompok 7 di sini akan menjawab pertanyaan yaitu tentang komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada ibu dan bayi akibat dari PPI dan apakah ada efek jangka panjangnya. Baik, untuk komplikasi partus prematurus iminen, komplikasi yang terjadi pada ibu yaitu terjadinya persalinan prematur dan dapat menyebabkan infeksi endometrium yang mengakibatkan sepsis dan terjadi lambatnya penyembuhan luka episiotomi. Dan pada bayi dapat terjadi bayi lahir prematur memiliki resiko infeksi neonatal dan terjadi perdarahan intraventikuler dan sepsis neonatal. Untuk efek jangka panjangnya yaitu pada kelahiran prematur ini akan berpengaruh ketika dia tumbuh besar atau dewasa. Pada kasus tertentu bisa menyebabkan miopia in premature baby, bahkan renitopati atau komplikasi diabetes yang mempengaruhi mata, dan gangguan metabolik pada saat dewasa. Mungkin itu saja jawaban dari kami kelompok 7. Terima kasih.
kasih kepada kelompok 7. Selanjutnya untuk kelompok 7 masih ada satu pertanyaan. Ada emailnya. Kak, lanjut yang tadi belum dijawab tentang bagaimana untuk misalnya ada kehamilan berikutnya itu kemungkinan terjadi PPI lagi atau tidak? Belum dijawab. Iya, kepada kakak kelompok 7 bisa tolong dilanjutkan jawabannya. Iya baik, untuk lahir prematur ini, untuk kehamilan berikutnya bisa kemungkinan terjadi PPI berulang, seperti itu. Untuk jangka panjangnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kepada kakak kelompok 7? Untuk jangka panjangnya tadi sudah dijawab ya. Untuk jangka panjangnya, pada kelahiran PPI ini berpengaruh ketika dia tumbuh besar atau dewasa nanti, dan pada kasus tertentu bisa menyebabkan miopia in premature baby, bahkan renitopati, yaitu komplikasi diabetes yang mempengaruhi mata dan gangguan metabolik pada saat dewasa nanti. Baiklah, gimana Dek? Untuk ibunya, Kak. Ya, kakak kelompok 7 untuk ibunya bagaimana? Baik, saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Ade tadi. Untuk jangka panjang untuk ibunya itu, tadi kan ada pertanyaan yang apakah akan terjadi PPI lagi nanti pada kehamilan berikutnya. Nah, itu kan termasuk efek panjang juga. Nah, di sini itu bisa terjadi PPI lagi jika dan ibu tersebut tidak menerapkan pola hidup sehat sebelum dan selama masa kehamilan. Nah, tapi jika ibu menerapkan pola hidup sehat selama dan sebelum masa kehamilan, maka tidak akan terjadi PPI berulang. Terus untuk misalnya mungkin maksud Ade tadi itu apakah ada terjadi penyakit efek panjangnya itu sepertinya emang tidak, karena di sini dampak yang terjadi ibu yang mengalami PPI itu mungkin terjadi infeksi. Nah, tapi ketika sudah ditangani infeksinya, maka tidak akan ada terjadi efek yang berkepanjangan. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Ade, bagaimana? Ada sanggahan lagi? Terima kasih, Kak. Udah mengerti. Oke, selanjutnya untuk kelompok 7, satu pertanyaan lagi dari Ade Imelda Inya. Bagaimana perasaan menekan daerah serviks itu seperti apa? Bisa langsung dijelaskan kepada kelompok 7? Oke, baik, terima kasih dengan saya lagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Imelda tadi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perasaan menekan serviks itu ya? Di sini perasaan menekan serviks itu maksudnya ibu merasakan ada tekanan pada serviks ketika kepala bayi sudah masuk serviks, maka di situ terjadi penekanan. Jadi maksudnya ibu merasakan ada penekanan pada serviks atau leher rahim. Mungkin itu. Makasih. Terima kasih. Bagaimana kepada penanya? Ada sanggahan? Sudah paham, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor banyak ini. Kepada kelompok 8, tujuannya kepada kelompok 8 ya. Dengan pertanyaan daun tahu dari kepada kelompok 8 ini Ade Nona Rizky bertanya dari mana tahu bahwa jadi bagaimana bisa mengetahui bahwa daun kelor itu dapat memberikan manfaat bagi bayi stunting dan bagaimana cara pengobatan menggunakan daun kelor tersebut. Kepada kelompok 8 dipersilakan untuk menjawab.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 8. Di sini saya mewakili kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Nona Rizky. Nah, di sini pertanyaannya, dari mana kelompok tahu bahwa daun kelor dapat memberikan manfaat bagi bayi stunting? Di sini kami mengetahui daun kelor dapat memberikan manfaat bagi bayi stunting itu karena adanya penelitian para ahli yang dilakukan pada tahun 2020 tentang perbaikan status gizi pada balita stunting dengan pemberian daun kelor. Setelah itu untuk cara pengobatan daun kelor itu tidak ada untuk melakukan pengobatan menggunakan daun kelor, tapi kita lakukan pencegahan dari awal menggunakan daun kelor. Tapi untuk pengobatannya itu tidak bisa, tapi kita lakukan dengan cara pencegahan karena dalam daun kelor